Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan bahas tentang low back pain atau nyeri pada punggung bawah. Apa definisinya? LBP atau nyeri punggung bawah adalah suatu kondisi ketika punggung bagian belakang terasa sangat nyeri sehingga menghambat aktivitas sehari-hari. Apa sih yang menyebabkan timbul nyeri? Itu disebabkan karena kondisi yang mengenai pada struktur yang terdapat pada tulang belakang. Ini ada anatomi dari tulang belakang yang membuat nyeri, bisa dari tulang atau diskusnya atau korpus vertebralisnya, bisa dari bantalannya, bisa dari persarafannya, radix, bisa dari otot-otot atau ligamen jaringan lunak di sekitar tulang belakang. Nah, itu yang membuat timbul LBP. Secara epidemiologi, sekitar 80% individu pernah mengalami nyeri pinggang bawah pada seumur hidupnya. Untuk etiologi dari lower back pain sendiri itu ada berbagai macam, mulai dari kelainan mekanik, bisa adanya deformitas atau kontraktur, terus bisa disebabkan adanya inflamasi seperti spondilitis atau artritis, juga bisa disebabkan adanya penyakit sistemis seperti penyakit metabolik, terus adanya neoplasma, bisa juga disebabkan oleh gangguan vaskuler. Selain itu juga biasanya disebabkan, ini paling sering disebabkan oleh adanya proses degenerasi seperti seperti pada penyakit HNP ataupun osteoartritis. Juga ini nyeri pada punggung bagian bawah sendiri itu juga bisa juga disebabkan oleh kondisi psikologis seperti adanya ansietas. Terus untuk klasifikasi dari lower back pain sendiri bisa berdasarkan dari onsetnya, seperti dibagi menjadi 3, yaitu ada onset akut, itu kurang dari 6 minggu, terus untuk subakut minum sampai 3 bulan, dan juga untuk kronis lebih dari 3 bulan. Untuk terdapat klasifikasi lain dari LBP sendiri itu berdasarkan dari penyebabnya. Ada dari penyebab yang spesifik seperti ada faktor vertebrae, malignansi, ataupun infeksi dari tulang belakang, juga bisa disebabkan oleh dari sindrom radikular seperti nyeri radikular, radikulopati, ataupun stenosis dari spinalis. Terus juga bisa disebabkan ada oleh penyebab yang non spesifik seperti gangguan mekanik ataupun kondisi degeneratif seperti yang sudah disebutkan. Oke, ada red flag atau warning yang menjadi alarm pada nyeri pinggang bawah. Yang pertama adalah usia di bawah 18 tahun. Kedua, usia di atas 50 tahun. Ketiga, penggunaan antikoagulan. Keempat, demam. Kelima, gejala genitourinary seperti retensi urin atau disfungsi seksual. Kemudian yang keenam, imunokompromis. Yang ketujuh, narkotika IV. Yang kedelapan, riwayat tindakan baru-baru ini atau injeksi epidural. Dan yang kesembilan, trauma. Nah, itu adalah red flag dari nyeri pinggang bawah. Dan tandanya adalah penurunan tonus sphincter ani, hiporefleksia, kelemahan otot ekstremitas bawah, dan saddle anestesia. Yang masuk ke tata laksana ya. Untuk tujuan dari tata laksana sendiri itu ada 4. Yang pertama itu untuk menghilangkan nyeri, rasa nyeri, atau juga menghambat dari progresivitas, meningkatkan aktivitas maupun mobilitas untuk meningkatkan fungsi hidup pasien, terus juga untuk mencegah disabilitas yang mungkin akan terjadi ke depannya. Umumnya untuk tata laksana dari LBP sendiri itu tidak direkomendasikan untuk bed rest, dilakukannya bed rest. Lebih disarankan untuk tetap melakukan aktivitas sehari-harinya, dan juga dapat ditambahkan dengan latihan fisik. Tidak ada rekomendasi yang khusus untuk latihan fisik, namun dapat disesuaikan dengan kondisi dari pasiennya,
dan juga kemampuan dari pasiennya. Ada juga dapat dilakukan juga terapi psikologi seperti relaksasi yang progresif, cognitive behavioral therapy, terus juga ada mindfulness based stress reduction juga bisa dilakukan. Terus untuk terapi farmakologisnya itu tujuan utamanya untuk menghilangkan atau menurunkan rasa nyeri yang dialami pasien. Bisa diberikan obat-obatan yang ada NSAID ataupun golongan opioid, juga bisa dilakukan injeksi glucocorticoid yang biasa dilakukan pada kasus hernia dari diskus. Terus juga bisa dilakukan juga tindakan pembedahan seperti disektomi ataupun laminektomi. Untuk disektomi itu biasanya dilakukan kepada pasien yang mengalami herniasi diskus. Untuk laminektomi dilakukan pada pasien yang mengalami stenosis spinal simptomatik yang sering